time. He's frozen. The story of my life, I gave her hope. I spent her love. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, it stays right here in this cage. Ya malam semuanya. Know that in the morning I'll see us in the light up on the hill. Yo dibantu tap-tap layarnya dulu yo. Though I am broken, my heart is untamed still. Ya oke. And I'll be gone, Hidup gone bensin tonight. malam Tirsa Novian Dri. Way that I've been holding on so tight. Iya, daripada kemalaman itu apa kemalaman pada malaman itu apa teh fisiknya ya dan mudah masuk angin kalau kemalaman. Yo di tap layarnya dulu yo temen-temen. Malam dari Cirebon ya, selamat malam Cirebon. Ya lebih baik gak sih ya kali. Apa jadi BTC dominan tetap sideways tapi kan sudah tembus gini ya. Harusnya dia sudah mulai turun sih. Harusnya sudah mulai turun. Sudah ini kan sudah double bottom, sudah berat sekali. Thank you Bro Smell. Terus apa yang perlu diwaspadai? Jadi yang perlu diwaspadai itu sebenarnya itu teman-teman. Karena ini kan mundur terus ya. Makasih Bro Gabriel. Jadi ini saat ini kan mundur terus gitu ya. Ini yang perlu dipantau itu ini FMC-nya berarti. Jadi tanggal 13-14 ini mungkin gongnya koreksi itu di FMC. Saya malah menduga tanggal 1 ini akan ada angin segar untuk apa pembayaran utang ya. Minggu kemarin diam-diam SRP dapat suntian dana. Oh iya, kalau itu beritanya sudah banyak kan. Kita di Telegram juga sudah dapat kan. Sudah dapat. Kalau SRP memang oke sekali. Suntian dana Dubai itu kan 50 berapa itu. Sudah ada beberapa. Sudah dari 2 minggu yang lalu. Makanya kan SRP itu sangat menarik. Jadi SRP tidak usah terburu-buru. Ya Bro Hendy, kalau untuk SRP santai dulu aja lah. Biarin aja, nikmatin dulu aja. Mungkin juga bisa melewati dari apa. Makanya kalau untuk SRP itu unik. Untuk momentum ini jangan menyikapi SRP seperti yang lain mungkin. Nanti dia akan bisa keluar dari jalur ini bisa ya. Itu khusus untuk SRP saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau sekarang kita kembali lagi, ada gimana Bang? Ada enggak apa-apa, santai aja, sudah narik kembali ya sempetan ya ada ya. Tapi yang saya mau lihatin ke teman-teman itu saat ini BTC-nya dulu. Ini apa yang kita lihat saat ini? Ini ya. Teman-teman merasa enggak bahwa ini sekarang kan menjauh kan dari 25.000 menjauh ya, menjauh. Karena kalau momentumnya di 25.000, kenapa saya dari kemarin tidak setuju? Karena itu akan merubah market. Ya kalau saat ini apa yang bisa terjadi Om?
Kalau sehari 2 hari masih ekor panjang di sini nembus sedikit itu belum berpengaruh besar karena masih jauh. Jadi posisinya dari sini bullish ke bearishnya tambah jauh. Ini kan bullish memegang kontrol, di sini kan bearish memegang kontrol ya. Ini 2 ring ini dijaga aja 2 ring ini. Nah, semakin jauh ya lebih aman. Lebih aman. Jadi kalau besok ada ekor panjang di sini, tidak usah takut. Belok belum belok, ini lihat kenceng lagi. Ini lihat dia mau belok tidak jadi kan di fase ini loh, ini dia tidak jadi. Dia kalau mau belok kemarin itu di sini, tapi tidak jadi, dia kencengin lagi. Lu lihat, ini kalau saya ngasih ilustrasinya gini loh. Kita ini seperti di ujung gunung. Terus si Wells itu ngomong tak jorokno lho, tak jorokno lho, tak dorong lho jatuh lho, tak dorong lho jatuh, tapi tidak dorong-dorong. Jadi saya tuh ketawa sendiri lihat beberapa candle seminggu ini saya lihat itu malah ketawa sendiri gitu. Garis di bawah MA siapa? Yang garis bawah MA berapa? Itu 25.000. Jadi 25.000 ini menjadi pondasinya. Ya. Nah, jadi saya tuh melihat candle ini beberapa hari ini, saya mengilustrasikan dengan seperti itu kondisinya. Di ujung gunung, si Well itu dari belakang gini, tak joroke loh kamu, tak joroke. Tapi tidak turun-turun. Jadi ini kenapa yang mau disampaikan apa? Retail kamu keluar. Pesannya itu. Labil ya Om. Maksudnya yang garis MA-nya. Oh 99, MA 99. Jadi MA 7, MA 25, MA 9. Hadir Om ya, sambil ngopi, monggo. Ini ya. Jadi kita masih menunggu satu momentum lagi, yaitu momentum FOMO akhir namanya. Nah, kalau saya menggabungkan dengan kondisi loh Om, di depan itu ada tanggal 1 itu adalah surat hutang Amerika. Di tanggal 13-14 ada FOMC. Logikanya orang bahwa narasinya bahwa akan tidak naik bunganya. Narasinya seperti itu. Kalau saya berpikir kebalikan. Kok gitu Om? Sesuai riwayat, saya mah berpikir kebalikan dari itu. Kita akan dibawa satu euforia yang sangat pendek, habis itu dihantam. Kalau saya kok nakal gitu Om, mindset cara berpikir. Ya nggak apa-apa, kita bisa berbeda. Gitu. Nggak apa-apa, kita bisa berbeda. Tapi yang saya pegang itu adalah riwayat. Sebab riwayat membuat kita mengerti banyak hal. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari riwayat. Kenapa riwayat itu penting sekali? Menurut saya riwayat itu adalah sebuah pengalaman, dalam hidup pun sama. Riwayat itu adalah yang membuat kita menjadi cerdas, yang membuat kita menjadi lebih tahu apa yang di depan, minimal waspada. Jadi secara momentum seperti ini. Pertanyaan saya gini. Kalau melihat dari jadwal waktunya, itu sudah tidak panjang. Sudah tidak panjang. Momentumnya pun juga tidak panjang. Kita bisa sampai 48 gitu ya. Itu perlu waktu, bisa tidak 17 hari bisa. Tapi kalau 17 hari, lah ini masih belum naik-naik gini Om. Ya mundur lagi berarti. Bukan tanggal 4, berarti sekitar tanggal 8. Tanggal 8 tuh masih oke sekali karena itu di bawah FOMC.
Nah, pertanyaan saya, ada apa dengan FOMC di tanggal 13-14 ke depan? Ini kan narasi yang sedang dibangun bahwa tidak akan penambahan bunga. Ya kan? Kalau seandainya tanggal 1 aja, taruh aja itu tetap ya ada bagaimana solusinya Amerika, intinya tidak tahu lah apa tidak bisa, tapi dampak secara itunya belum. Marketnya yang dibuat narasi itu adalah kripto menjadi andalan, contoh aja seperti itulah ya. Ya toh, nanti mentoknya gimana ketika tidak naik, itu mentok. FOMO itu akan dibangun. Tujuannya untuk apa? Memasukkan retail ke dalam zona perdagangan mereka, day planning. Ini ilmu dagang, teman-teman. Mikirmu usah aduh, iya, tidak apa-apa. Karena finish itu cepat, cuman butuh polesan kecil yang membuat kita para retail itu sangkut dan masuk ke dalam zona itu. Dan selesai. Gitu ya. Cuman itu aja poinnya. Indahnya di mana? Enggak ada. Kecil yang tidak dari bawah ya sudah berat. Kalau kita kan sudah dari bawah, makanya kita santai secara psikis itu kita santai. Gitu ya. Jadi tinggal kita menunggu momen aja. Momennya dapat, ya kita sudah lepas 80%. Kapan terjadinya? Kalau melihat saya gabungkan dengan kondisinya FOMC tanggal 13-14 Juni, ini sebelum ini sekitar 5 hari, 3-5 hari sebelumnya itu warning. Ya. Bisa jadi ini nanti sesuatu kan kita tidak ngerti. Kalau itu malah dijadikan gimana caranya mereka itu sebenarnya bukan solusi, tapi solusi jangka pendek aja yang ujungnya tidak ada. Kan bisa dimanipulasi dulu apa seperti apa, gimana cara mereka mengangani itu. Ya. Tapi bomnya itu disiapin nama mereka di tanggal 13. Bomnya itu malah di tanggal 13 ini. Dan itu market mulai itu naik tidak mampu. Orang bingung ini. Duh, kemarin saya FOMO ya. Iya, urung lele rok. Urung lele rok. Ya. Bentar ya, tak WA anakku. Ya, 13 Juni kan FOMC-nya. Ya, pokoknya itu waspada aja. Nanti tanggal-tanggal 13 Juni sampai di bawahnya. Itu menjadi, saya malah menduga ini jarang orang berpikirnya masih orang bereforia bahwa tidak dinaikin lagi, siapa bilang. Kalau keadaannya Amerika parah, dibantai lagi suku bunga bank. Kan keadaannya kita tidak tahu sedalam apa sebetulnya ini. Gitu. Coba cek Siba gimana Om? Ya, gitu ya. Jadi untuk market saat ini saya ulangin kembali, terjadi sangat cepat. Yang perlu dipantau adalah tanggal 1 dan tanggal 13. Jadi teman-teman untuk saat ini jangan long term. Ini cuman scalping karena momentumnya aja.
menunggu momentum 16-17 hari FOMO terakhir. Jadi tidak long term. Karena nanti begitu Toyib ini muncul di sini kita sudah keluar market 80%. Karena sudah tidak ada enak-enaknya habis ini. Secara riwayat tidak ada yang spesial lagi. Tinggal apa? Tinggal nanti gini aja. Momentumnya walaupun tidak langsung ya, dia momentumnya tetap natural, ada naturalnya ya. Seperti ini loh teman-teman, ada naturalnya. Jadi jangan berpikir langsung tuh jem-jem gitu ya, enggak. Bisa ada perlawanan kecil di area 48 nanti turun lagi naik lah seperti ini momentumnya. Jadi prosesnya itu seperti ini pola prosesnya. Jadi nanti yang teman-teman akan lihat, oh betul-betul enggak dia itu turun ini. Di sini gunung ini salah satu tanda yang paling teman-teman perhatikan. Kalau gunung ini sudah muncul, sudah jangan dilawan. Ini ya, kalau sudah naik sama toh dengan yang di 2019 sama ini. Dan itu pun sama prosesnya nih, lihat. Prosesnya sama ya. Sideways tambah turun, bearish memegang kontrol. Gitu ya. Itu cara melihat market. Ya, pas momentumnya itu kurang lebih 48.000 dolar, 50.000 dolar dan 51.800 dolar. Nah, saat momentum itu buat aja 3 kali pembelian, 50 dolar, 50 dolar, 50 dolar di BTC Down. Ya. Kalau saya sih kurang lebih areanya sekitar ketika BTC nyentuh di 48.000, 50.000, 51.800. Shiba gimana? Om, coba cek CVX. Oh, harus ada triggernya apa ya kira-kira? Untuk saat ini gini. Yang berhembus loh ya, triggernya loh yang berhembus itu sering, maksudnya itu alasan kan, yang membuat FOMO itu alasannya itu apa gitu. Kemungkinan narasi yang akan dibangun yang paling realistis terhadap ditangkap oleh retail itu secara euforia itu adalah ketika melihat kondisi Amerika dan dolar itu mengalami pukulan yang berat, mindset atau alam bawah sadar para investor di dunia kripto itu seperti sedang dicarikan panggung. Bahwa emas dan kripto ini adalah solusi. Narasi itu sebenarnya sudah dibangun. Dari beberapa minggu kemarin sudah dibangun. Kenapa narasi itu muncul? Mereka sedang icip-icip di dalam alam bawah sadar retail bahwa yang benar itu mindsetnya seperti ini. Bener loh, ini safe haven. Masuklah, long term lah, jangka panjang lah, sebelum halving. Apa banyak toh dari retail itu yang ngerti tentang halving atau pra-halving? Enggak banyak. Gitu. Jadi ini kalau di-crossin antara pra-halving ini, mau halving ya udah buat long term itu narasi itu banyak seperti itu juga. 2022 naik. Sampai kapan enggak tahu dijelasin. Yang penting naik, yang kok lah mudun meneh, tunggu 2025 sampean dengan apa? Dengan ngenes setengah tahun. Nah, orang dijelaske setengah tahun ngenes gitu loh. Lah itu tidak pernah dijelasin gitu. Itu yang harus teman-teman ketahui kondisinya kita terus mengulang.
makan mentah terus itu hal-hal seperti ini dan kita terus berada di dalam sangkut gitu. Padahal sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi kan? Menurut teman-teman ini sudah cukup tinggi belum? Sudah cukup tinggi nih. Tapi orang baru bicara tentang apa? Uptrend, bullrun, mau altcoin session. Kita ini sudah bicara dari bawah. Bullrunnya itu sebetulnya sudah di sini prabullrunnya, tapi ada beberapa yang memang koin-koin yang lain yang kecil itu memang tidak ada momentumnya ada yang di awal, ada yang jadi tidak bersamaan. Orang memahami ini dikira itu akan seperti posisi halving, serentak rata naik semua, seger semua. Padahal tidak seperti itu. Kalau dilihat secara riwayat satu tahun sebelum halving itu memang momentumnya memang jarang ada yang punya riwayat. Riwayatnya di sini itu terbatas, yang ada itu cuman ETH, BNB, ada Link, Dot, gitu ya. Itu ada Solana, ada Atom. Tapi yang lain seperti Gala, Sandbox tidak ada. Nah itu momentum itu yang saya takutin gini. Begitu ini naik nanti, itu kan akan bereforia. Kira-kira euforia ada? Aku mau tanya. Euforia. 16 hari bertubi-tubi kenaikan, orang akan rakus marketnya. Nah ini yang saya lihat, bahwa kerakusan itu akan terjadi di momentum bulan Juni ini, Juni awal. Nah ketika itu sudah Mei sama Juni ini naik, pertanyaannya secara riwayat juga dia dibanting setengah tahun. Riwayat mengulang, ketika semua altcoin sudah pada masuk retail, ndak naik-naik, kira-kira takut ndak? Kenapa sih terjadi yang namanya dari bullish menjadi bearish? Jadi kalau teman-teman tahu di sini ini karena semua yang sudah masuk di zona ini, begitu dia mengalami di sini naik turun dan tidak kemana-mana, mental mereka mulai bergerak berbeda. Dari yang optimis atau rakus menjadi takut setakut-takutnya. Makanya di teori Wave Elliott itu, intisari dari teori Wave Elliott itu ada dua tipe di dalam investasi ini. Satu adalah rakus-rakusnya, dan yang kedua adalah takut setakut-takutnya. Ini yang saya sedang lihat, tapi minimal saya itu jujur sama teman-teman. Apa yang saya lihat secara momentum, secara apa sih sebenarnya garis peta besar mereka itu apa? Peta besar mereka akan ada satu momentum, yaitu momentum FOMO terakhir dari kondisinya BTC yang akan menarik altcoin rata untuk memang naik sebentar. Yang itu akan membuat euforia market retail itu terbentuk. Dan setelahnya ya sudah, secara riwayat juga tumbang. Dan waktunya sama semua. Kebetulan enggak waktunya sama semua? Di om riwayate, ayo kita bedah. Jadi kita bisa ngerti. Ini yang namanya candle engulfing itu terjadi pada tanggal 8 Februari. Ini awal pertama dia terjadinya pembalian keadaan sebetulnya. Sinyal pembalian keadaan ditandai adalah oleh candle engulfing pada tanggal Februari. Apakah betul ETH ada itu sama? Yang ada riwayatnya ada sama ETH, sama BNB.
Nanti dari sini teman-teman akan kaget bahwa semuanya cross dengan tanggal juga. Nih, tanggal berapa? 8 Februari. Dan itu adalah tandanya candle engulfing juga. Momentum awal di mana terjadinya pembalian keadaan dan market bicara gini, apa bearish sudah cukup dan waktunya untuk balik arah atau bullish mulai pra gitu. Ceritanya gitu bahasanya. Jadi, terus akhirnya tanggal berapa? Di sini menarik ini, teman-teman. Kalau kita bicara soal riwayat, akhirnya tanggal berapa? 26 Juni terakhirnya nih, di sini ya. Terus BTC tanggal berapa? Ayo. Kita jadi belajar secara riwayat. Nanti teman-teman ketika ngerti riwayatnya semuanya cross secara tanggal pun teman-teman akan kaget. Tanggal berapa ini? 26 Juni juga. Dan itu titik tertingginya BTC. Kebetulan ayo kita bahas juga di ETH. Sama enggak? Sama BNB. Kalau dia sama, berarti riwayat itu penting. Nah, ya. Nih ya, ini ETH. Di sini awalnya adalah candle engulfing juga terbentuk. Nih lihat teman-teman. Ya, candle engulfing. Pada tanggal berapa? Pada tanggal sama, 8 Februari. Stop di mana? Ayo. Bentar ya. Februari di sini nih tanggal berapa? 26 Juni. Apakah itu kebetulan? Tidak. Kita lihat lagi di BNB. Jadi ini serentak. Loh nanti ujungnya apa Om dengan kondisi saat ini? Saat ini kan posisinya BTC-nya naik dulu, altcoin belum terjadi kenaikan. Lah disitulah sebetulnya nanti teman-teman baru ngerti bahwa ternyata riwayat itu mengulang. BTC-nya pun berbeda. Kenaikan BTC itu memang FOMO seperti itu, dan kenaikan yang lain juga memang tidak terlalu signifikan. Saya mau menerangkan tentang itu sebetulnya. BTC udah engulfingnya gasi. Oh sebenarnya kalau yang tahun ini engulfingnya tuh munculnya cuman yang kelihatan cuman itu punyanya ETH sama BTC. Kalau yang satu tahun sebelum halving ini itu terjadi di Desember. Ya. Bukan sekarang. Engulfing itu tidak terjadi sekarang. Engulfing itu terjadi di bawah. Engulfing itu adalah candle yang memunculkan antara double bottom atau triple bottom yang memberikan sinyal memakan satu candle sebelahnya. Dan itu terjadi biasanya dipakainya itu ketika downtrend ke uptrend atau uptrend ke downtrend. Gitu ya.
sinyal lebihan. Nih ya, kalau punyanya BNB, saya belum pernah lihat BNB ini sebetulnya. Berbedakah dia? Berbeda. Ya, khusus ini berbeda ini. Januarinya Februari, khusus ini berbeda. Dia maju cepat, lebih cepat lagi. Tapi sama, maknanya sama. Dia uptrend. Nah, endingnya terakhir yang kayaknya sama kayaknya. Oh, malah lebih cepat. Dia lebih cepat. Tadi ini tidak ngikutin. Dia lebih cepat, maju lebih cepat, mundur lebih cepat. Dia koreksi lebih cepat. Tidak sampai 26. Saya belum lihat ini kalau yang BNB. Gitu ya. Tapi momentumnya sama. Dan momentumnya seberapa? Nah, ini yang paling penting. Apakah hubungannya dengan kondisi saat ini? Yang tadi saya jelasin di awal, bahwa market saat ini yang perlu kita waspadai karena saat ini akan masuk yang namanya zona ketiga, kenaikan yang ketiga. Ini ya. Satu kali, dua kali. Ini lengkuan yang ketiga, last. Nah, posisi ini akan baru menyeret altcoin. Nah, pertanyaan saya, setelah diseret dan secara riwayat itu adalah setelah momentum ketiga ini tumbang, altcoin mau dikemanain? Ini pertanyaan yang teman-teman nanti bisa menjawab. Dasarnya apa toh Om? Setelah kenaikan ini Om Iwan mempercayai bahwa dia akan tumbang sampai Desember. Ya riwayat itu. Berarti riwayat itu sebenarnya memberikan kita itu sebuah sinyal. Tinggal kita bisa melihat riwayat itu dengan detail atau tidak. Momentumnya akan mengulang seperti 2019 akan. Jadi kalau 2024 Februari ke depan, kalau sampai dia tumbang di area 19.000 ke bawah, saya tidak kaget. BTC akan ke 19.000 itu pada kapan? Pada awal Februari 2024. Ya, kurang. Dan sebenarnya menurut saya kalau teman-teman masih ingat video TikTok saya ada itu ya, penjelasan Bu Sri Mulyani waktu diwawancara, itu yang pertama kali dia bicara. Ya. Itu yang murni. Karena seorang analisa di dalam keekonomian itu dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dampak dari selanjutnya apa? Dia ngomong bahwa 8 bulan dari sekarang itu akan terjadi yang namanya inflasi yang tidak biasa. Itu saya percaya bahwa dia sudah melihat itu. Cuman kan karena dampaknya di Indonesia ini berbeda, akhirnya kan dia cuman melihat bahwa Indonesia tidak ada masalah, masih oke lah gitu. Tapi juga pasti akan ada imbasnya. Tapi mungkin negara kita itu tidak terlalu besar kena imbasnya. Ya, tetap ada imbasnya tetap. Karena kita utang juga sama kan. Kalau aman aja tunggu Desember ya Pak. Gini, kalau bukan kita tunggu Desember, karena market ini kalau saya secara pribadi ya scalping aja, masuk aja, tidak apa-apa. Kalau saat ini masuk. Tapi nanti sekitar yang penting lihat live nanti update-nya apa gitu ya. Terus apa update di Telegram ya. Terus apa, karena ini FOMO-nya juga tidak kecil loh. Jadi 17 hari ini momentumnya tidak kecil. 17 hari itu kenaikannya berapa persen? Ayo kita bedah kenaikannya. 90%.
Tenane Om, ayo kita bedah. Jadi zona ketiga ini momentumnya sama sekarang beda loh Om, ini tidak nyentuh MA 9 kok. Bedanya gini nih teman-teman. Saat ini sama masa 2019 bedanya ini. Dia ngepost di MA 99 2 kali dan kita sedang ada di posisi ini. Ini bedanya cuman ini. Momentumnya sama, bedanya cuman dia ngepost di MA 99. Dan momentum ini, kalau teman-teman mau tahu momentum yang di sini ke sini ini cuman perlu waktu dari tanggal 10 sampai tanggal 26. Itu cuman butuh waktu 17 hari. Dan kenaikan yang terjadi itu adalah 7.400 sampai ke 14.000. Berarti dia terjadi kenaikan sekitar 90%. Cuman ditempuh dalam tempo 17 hari. Jadi kalau saat ini kok 48 gimana Om? Dasarnya apa? Jadi setengah tahun yang 1 tahun sebelum halving itu kenaikannya itu adalah ATH, setengah dari ATH, dia di atasnya. Jadi kalau 48 itu sebetulnya bukan terlalu istimewa. ini di bawah standar. Seharusnya yang terjadi di mana Om? Di sini 51.800. 51 berapa nih? 200. 52 ya, 52 atau 51. Ya, 52. Harusnya di 52 bukan 48. Kalau kita ngikuti riwayat 2019. Makanya kenapa nanti saya beli ETF downnya itu di 48.000, 50.000 sama 52.000. Dasarnya itu. Ya. Jadi kalau ini saat ini di 26 dan naik 48 ini bukan sesuatu yang spektakuler. Biasa. Itu natural. Izin ikut belajar monggo. Dia. Jadi ini bukan yang spesial sebetulnya. 48.000 itu memang momentum ini akan sangat cepat. Ajeng di sini pemula. Iya, enggak apa-apa, yang penting belajar, enggak apa-apa, ngikut. Gini buat Ajeng ya. Belinya apa? Contoh nih, ya jangan all in karena momentumnya kan tinggal sedikit. Taruh aja 25% dari dana yang sebenarnya mau diinvest. Tok gitu Om, iya 25% aja. Ambil apa yang paling gampang? BTC. Coba BTC, iya. Karena BTC ini yang paling the best ketika 1 tahun sebelum halving. Ini kan BTC ini kenaikannya seperti ini ya teman-teman. Beda dengan ADA dan SRP dan apa ETH. Loh, tadi dari awal sudah tak jelasin Bro Asep everybody. Jadi belum tentu itu tanggal 1 bisa jadi. Nanti kan kita tidak ngerti. Malah yang perlu diperhatikan malah tanggal 13. FOMC. Jebloknya saya di situ. Ya kita belum tahu ini. Kalau ini naiknya sekarang, ya tanggal 1 berarti ada angin segar untuk kripto. Karena narasi yang dibangun ketika surat utangnya itu kondisi Amerika seperti itu, narasi yang dibangun teman-teman perhatikan bahwa safe haven-nya itu adalah emas dan kripto. Buat apa sih narasi itu dibangun? Ya intinya memberikan satu pemahaman di dalam alam bawah sadarmu bahwa kripto itu saat ini mbok long term bagus. Petesi embun setiap hari kamu. Tujuannya untuk apa? Untuk investasi secara long term. Makanya saya terus ingetin, bulan Juni hati-hati. Tapi apakah semua orang tahu bulan Juni ini hati-hati?
Enggak, banyak yang enggak menurut saya. Karena disinilah letaknya retail ini tidak tahu. Ini perhatikan ya. Ini kelihatannya tadi saya menjelaskan itu kelihatannya seperti ringan. Tangkap lagi ya ini ya. Momentum saat ini yang terjadi adalah altcoin belum bergerak, BTC sudah bergerak. BTC tinggal menunggu satu momentum lagi dan sebentar lagi ketika ini dinaikin, kira-kira altcoin naik enggak? Naik ya. Altcoin pembeli siapa? Retail. Retail FOMO banyak. Tujuannya untuk apa? Retail masuk. Setelah masuk mau dibuat apa? Sangkut kembali. Ini ilmu perdagangan. Saya membaca, melihat dengan cara seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Kok mikir sampai itu seperti itu? Ya enggak apa-apa, itu minimal saya jujur. Sudut pandang saya seperti itu. Karena ini cepat. Jadi kalau saya ditanya naik, enggak naik. Enggak lama. Sampai Juni pertengahan, itu tanggal 13 sampai Juni akhir itu nanti sudah terasa sekali longsornya. Lihat aja kalau gitu ya. Jadi apa yang harus disikapi dengan market saat ini? Saya mau pesan kepada teman-teman yang di room ini, market saat ini tidak bisa buat long term. Itu pesan saya. 1 tahun sebelum halving itu tidak bisa buat long term. Momentumnya tinggal sebentar lagi. Maksimal kalau ini mundur-mundur lagi pun maksimal itu di bulan Juni, sama kembali lagi di Juni akhir. Tapi menurut saya untuk kali ini harusnya tidak sampai tanggal 13. Tanggal 8 itu udah rampung ya. Tinggal sideway aja sama enggak warnain, nanti lama-lama kan orang takut sudah. Nah, kalau sudah takut nanti kan turun. Turun sendirinya, turun. Jadi kita lihatlah nanti Juni itu benar enggak. Nah, terus untuk emas seperti apa? Saya pernah bahas untuk emas itu pernah saya bahas secara itu ya, trading view sama enggak, ilmunya sama. Dan kita sudah bicara emas itu dari Januari naik sampai Juni naik. Ini nanti akan ada satu kali momentum lagi juga. Emas sama dengan BTC. Setelah itu apa? Nah itu setelah itu mentok juga ketinggian juga. Nah, ini kan BTC kalau sudah mentok ketinggian kan ya mau kemana ya, turun dulu wong belum halving kok. Tapi apakah semua retail itu tahu tentang halving? Enggak. Kemungkinan di bawah BTC di Juni tanggal 3 ya kemungkinan sekitar tanggal-tanggal itulah. FOMC atau sebelum FOMC itu sudah mungkin koreksi. Ya mepet ya. Karena makanya kan selalu saya terus ingetin ke teman-teman bahwa ini momentum ini cepat. Tujuannya momentum ini untuk apa? Nyeret altcoin. Lah altcoin itu naik gede enggak? Nah ini bedanya altcoin naiknya gede atau tidak. Yuk kita buka secara riwayat ya. Di ETH ini ETH ya. Ini kita bicara, ini in the base-nya koin nih ya. Koin cupu, koin altcoin ya. The base-nya kan ETH ya. Kita coba lihat seperti apa sih ETH itu, sehebat apa di tahun 2019. Jadi nanti teman-teman bisa begitu melihat momentumnya ternyata kok seperti ini. Nanti teman-teman mikir gitu loh. Oh, kok nyambung ya. Yang diceritain Om Iwan itu ada rangkaiannya. Nanti akan saya melihat dengan cara yang seperti itu.
ini ya kenaikannya setengah tahun sama, waktunya tadi kita sudah beda ya, sama persis mirip ya, bukan mirip, tepat ya, tanggalnya tepat juga ya. Jadi kalau yang tadi BTC ini adalah ATH-nya, ini adalah setengah dari ATH-nya. Kalau BTC tadi kan di sini kenaikannya ya, terlampau jauh dengan altcoin. Altcoin itu adalah setengah dari ATH dan spotnya. Di spotnya nih spot ya, itu cara tariknya. Jadi bumi dan langit. Jadi kalau teman-teman melihat market saat ini BTC sudah dibawa naik, altcoin tidak dibawa naik, itu berarti memang itu yang terjadi riwayatnya. Saya mau bicara bahwa gini, secara momentum memang yang terjadi seperti itu. Tinggal terakhir, ketukan terakhir, di FOMO terakhir itu yang akan dibawa terbang bersama-sama seolah-olah terjadinya harapan yang sangat panjang. Itu ilmu perdagangan. Bisnis, gitu loh. Ya, jadi dari sini sekarang ngerti ya kerangkanya maksudnya gini, kerangka momentum saat ini kenapa kok BTC naik sangat tinggi, terus altcoin tidak naik-naik, ya masalahnya ini saya berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman dari Desember. Kalau dilihat dari YouTube-nya sebenarnya saya sudah sering menjelaskan ini. Ring ini, jarak yang sangat jauh ini. Saya tidak mengira bahwa ternyata kenaikannya itu cuma didapetin di akhir sesi. Yang ketiga. Terus apakah ada sama? Yuk kita buka. Ada itu seperti apa? Ini the best-nya yang koin-koin kecil ya. Ini ada ini. Ini kenaikannya di bawah ini. Jadi kalau BTC-nya di mana? Di sininya. ATH, setengah ATH, ini momentumnya BTC di sini. Ya. Momentumnya ada di bawah spotnya, bukan spot. Ya, dari sini. Ya, dari sini akhirnya kan kebuka toh. Sekarang kita jadi ngerti parselnya itu seperti apa, jadi ngerti kenapa kok BTC naik. Orang ini pada takut nih jangan-jangan BTC-nya itu. Enggak, kalau saya melihat malah ini zona terakhir yang geret nanti ke atas karena altcoin belum naik. Begitu itu dinaikkan dan sampai di titik tinggi, gue dicolno retail ya. Tujuannya untuk apa? Wis kono do sangkut to. Nangkep ya? Ini yang sedang di by design ini seperti itu. Kalau melihat dari posisinya, ini belum ada kenaikan. Terus yang beli ini para whales ini mosok mbok turunke lagi, kan tidak masuk akal. Nangkep ya, nangkep sesuatu ya. Saya berharap di room ini kita punya persiapan di bulan Juni dengan kematangan eksekusi. Saya berharap itu. Pesan saya itu. Yang bisa mengeksekusi trading teman-teman adalah teman-teman sendiri. Tugas saya adalah menjelaskan yang saya lihat secara jujur. Sudut pandang, walaupun berbeda tidak masalah. Gitu. Ndak, Iwan aku tak percaya ya rasa tinggi kan gitu. Karena kembali ke teman-teman sendiri, minimal itu yang saya lihat di dalam market saat ini. Jadi BTC akan naik, tetap naik. Sudah tak tandai gitu ya. Jadi mindsetnya nanti akhirnya kan oh iya ya apa, menurut saya seperti itu sih. Marking down ya boh.
Kalau sekarang turun gimana Om? Ya logika saya cuman gini. Kalau BTC turun ya, BTC turun kan berarti altcoin semua keseret turun. Berarti para whales-nya ada, Shiba, Gala, Sandbox, Mana, SRP, nggak butuh duit, mau jadi center class. Itu jawabannya itu. Karena apa? Mereka belum naik, mosok meh turun. Itu jawabannya di situ. Jadi dari kemarin teman-teman yang bilang ini BTC koreksi mau drop mau ke 25, saya tidak percaya. Ini loh yang di sini ini kan wancang ini kemarin. Saya tidak percaya. Karena kenapa? Saya satukan dengan altcoin. Saya melihat dari altcoin. Kalau itu terjadi seperti 25 sampai 24, itu sudah berubah market. Yang ini yang orang-orang tidak menyadarin. Ketika ini zona 2 ini disentuh, marketnya ini belok dan sudah selesai, semua tumbang. Dan jangan berharap kembali ke atas. Dasarnya apa Om? Ada dasarnya? Ada. Tenang we, tak kayak dasarnya. Om SRP lepas. Jangan. Cek sebentar. Apa wi? Making. Jadi dasarnya apa sih? Kok di situ itu berubah arah? Ini loh. Ini dasarnya. Makanya kalau melihat market mulai pelajari. Ketika di sini ini resistnya di sebelahnya ini ketembus, jangan berharap kembali. Yang terjadi adalah belok, yang terjadi adalah dia naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, ambles bumi. Sama ndak yang 2019? Ayo kita belajar. Kalau dia tumbang, nih, tumbang ndak? Garisi aja ini. Kamu sudah bisa ngerti. Kapan waktunya bearish, bullish itu sebenarnya sudah ngerti. Ini bullish memegang kontrol, ini bearish memegang kontrol. Ketika dia belok, tandanya apa yang dikoreksi ini ditembus. Tarik garisnya ke sini. Kalau dia tembus sudah, jangan berharap mimpi dia naik lagi. Karena apa? Bearish memegang kontrol, perannya di sini. Kenapa dari kemarin saya bilang bahwa 2025 sampai 24 kalau terjun ke situ saya kabur. Karena apa? Ya karena riwayat. Karena kita belajar. Gitu loh. Walaupun di sini nih. Karena saya melihat dengan seperti itu yang saya lihat. Tapi minimal saya fair dengan teman-teman. Apa yang saya lihat ya kayak gini. Kadang bisa berbeda. Orang berpikir enggak bisa toh harusnya koreksi dulu. Ya terserah gitu loh. Tapi saya mau bicara sesuai dengan apa yang saya lihat. Gitu. Bahkan yang kemarin enggak bisa turun dulu gini malah ngecelelan ada. Banyak itu malah ngecelelan. Tapi naik kan gitu kan. Beda sendiri. Oh iya. Akeh cah cilik oh. Oh iya. Sik, tapi aku tak kencing dulu sebentar.
Yo, ini apa yang mau dijelasin? Sudah komplit ya. Menunya kayaknya sudah komplit. Intisarinya bulan kapan altcoin naik? Ya ini naiknya. Lihat aja YouTube-nya Rifki barusan dijelasin. Kamu kayak tanya lagi. Komplit Om. Ya, itu ya. Saya berharap nangkap sesuatu, maksudnya apa ya, ini sangat cepat, jadi jangan kena FOMO sampai nanti itu pertengahan Juni itu sudah berat lah. Biasanya enak di tiap hari live ya, Sabtu Minggu juga. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa itu ya, memberikan satu masukan buat teman-teman. Targetnya 48. Kalau ini target setiap poin beda-beda. Oh, ini yang menarik itu ya. Kita akan bahas SRP dulu aja. Ya. Karena SRP ini punya momentum yang menurut saya itu menjadi catatan penting buat teman-teman. Karena SRP ini kan bisa jadi menjadi solusi, bisa. Jadi di sini nih sebenarnya ini kan perang urat syaraf antara menggempur, makasih elit global, antara menggempur kondisi. Jadi ini loh, kondisi yang terjadi saat ini saya melihat ada kondisi Amerika terpuruk, ya, terpuruk kurang lebih kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, solusinya apa? Apakah geletak gitu toh Amerika? Tidak semudah itu, ya. Saya tidak mempercayai Amerika itu geletak. Amerika ini malah sedang bersandiwara. Untuk apa? Untuk mengombang-ambingkan market, mengambil momentum untuk dia memulihkan ekonominya. Dengan cara apa? Dia melihat sela-sela yang bisa diakomodir untuk memulihkan perekonomiannya dia. Tidak mungkin Amerika mau pelongo gitu. Tak kesane iki Amerika pelongo. Saya tidak percaya. Gitu loh. Tidak mungkin Amerika sepelongo itu gitu loh. Saya malah melihat bahwa kondisinya ini gini loh. Mereka ini baru konspirasi apa sih sebetulnya? Itu yang perlu teman-teman tuh liar untuk tanya gitu loh. Ini sebenarnya ada apa di balik ini? Skenarionya tuh apa? Kok terlihat lemah, rak dedoyo gitu ya. Amerika yang tidak ada tajinya sama sekali. Menurut aku nanti semua akan terbelalak dengan gorengannya ini. Dia sedang gocek bolanya. Di dalam apa? Di dalam menjadi kondisi yang sangat terlihat lemah. Tapi dia sedang mengumpulkan aset. Dengan cara apa? Melihat peluang. Market yang besar itu dia dorong itu kayak tsunami, tahu enggak? Ilmunya tsunami itu ya, tarik dulu gitu asap tuh kayak bantai langsung buang. Ya, itu tsunami-nya seperti itu. Ya. Saya malah melihat seperti itu. Ya. Jadi saya tidak melihat bahwa Amerika ini melempem. Dia sedang merencanakan sesuatu yang perlu kita juga waspada. Pesan saya untuk teman-teman di dunia kripto maupun emas ya, karena emas ini kan sudah terlalu tinggi. Mungkin Juni itu akan momentum terakhir, itu akan sangat tinggi. Itu banyak juga nanti koreksi juga bisa ya. Belum tentu panjang, karena kan tidak ada kenaikan yang terus menerus. Itu yang perlu diamati dalam sebuah market.
Jadi kenaikan itu tidak ada yang terus menerus sifatnya. Tapi momentum itu kapan ya kita perlu mantau itu. Terus untuk SRP apa? SRP ini mungkin bisa menjadi solusi buat Amerika yang kita tidak ketahui bisa. Kalau saya ini otak liar saya ya. ini kalau ini otak liar saya. Jadi saya melihat bahwa SRP ini kan SRP ini tidak bergerak loh seperti ini. SRP bisa tambah muatan, tidak apa-apa, tambah aja SRP. SRP tambah apa? Tambah aja. Jadi SRP ini sadar enggak saudara-saudara ini bahwa ini tidak bergerak. Dibeli tapi tidak bergerak, itu sadar enggak? Bayang nawel. Ini yang makan itu sopo 42%. Ini mesti sudah ada orang-orang gede, tidak tahu itu dari kemarin yang SRP ketemu tuh ya di Dubai, bisa jadi ada itu kan dari Inggris, kue gelem ra ya sedikit, ada lagi mikros lagi ya aku makan wis 15 SEC ini piye ya wis nanti angin-angin aja atau lebih dipro kayak SRP lah. Ini mereka sedang mempergunakan peluang ini, momentum ini untuk apa? Balik ke minus. Nanti di sini letaknya. Yang saya duga malah di situ. Jadi nanti SRP itu tidak usah dijual tergesa-gesa. Kalau umpamanya naik di 0,9 tarik modal dulu, boleh. Setelah itu apa? Diemin. Kalau dia FOMO naik ya udahlah, itu kan margin, gulung sendiri itu. Kan oke. Bisa jadi ini menjadi partai yang ditunggu-tunggu karena SRP ini sudah cukup lama dia tuh tersiok-siok, anteng ae diborong nggak naik. Jadi untuk SRP santai aja, nanti untuk take profit bisa berkala. Umpamanya Om sudah 0,9 Om sudah 100% lebih Om. Ya mbok tarik modalmu boleh. Ya. Sisanya ya udah diemin, naik seberapa. Kalau saya masih oke enggak secara SRP kalau naik 8 kali lipat masih oke. Kalau secara market cap masih oke. Kita kan belum tahu ini. Ini kalau pulih nanti peng gitu ya 42%-nya itu masuk. Ya itu momentum ditambah kenaikan ya. 2 dolar bisa, 2 dolar bisa. Masih realistis lah kalau 2 dolar. Ya. Jadi tunggu aja. Yang menarik malah saya melihat yang keluar dari boxnya saat ini bisa SRP. Ya. Untuk momentum saat ini SRP memiliki kans untuk keluar dari tradisi. Karena secara riwayat sendiri SRP ini bukan kiblatnya di BTC. Tuh kok gitu? Ayo kita bedah. Jadi ben seru. Ya. Jadi SRP ini momentumnya bukan momentum BTC. Nggak ada riwayatnya dia itu, nggak ada ini loh. Nah ini riwayatnya dia itu naik turun tak jelas gitu. Nih. Jadi riwayatnya memang bukan riwayat. Jadi SRP ini bukan memiliki riwayat yang sama dengan BTC. Dari sinilah keunikan SRP. Jadi yang teman-teman perlu tahu juga. Secara riwayat berbeda. Ini ada 2019 ini, 2018 ini dia tidak naik loh. Mau C2 naik sedikit, turun lagi. Tidak naik dia. Jadi memang dia tidak kiblatnya tidak ke BTC. Kadang naik sendiri, turun sendiri, sakarep-karepe sendiri ini. Ini barang satu ini sakarep-karepe sendiri. Bener. Ya. Jadi kalau mau naik ya naik aja, iya.
bedanya apa dengan kondisi saat ini dengan masa lalu? Bedanya gini. Satu, itu untuk apa proyek-proyek SRP belakangan ini kan muncul, baru orang mulai sadar bahwa produk-produk yang pakai CBDC itu ya, itu mulai rilis dan itu cukup kencang, itu menyatu dengan kehidupan ya. Jadi menurut saya cukup bagus untuk SRP. Kedepannya orang jauh lebih optimis. Nah, ketika orang optimis ini yang bisa membuat keluar dari boxnya, dari box tren yang saat ini terbentuk pun dia bisa melewati itu bisa. Dasarnya apa? Supply yang masih tersisa. Ini dulu full. Ditinggal holdernya sampai ini pernah loh 39. Sekarang sudah pulih ini 12%. Dan ini sebenarnya lebih dari ini, cuman belum diupdate aja ini. Menurut saya. Ya. Jadi untuk SRP tunggu aja. Ada yang menarik buat SRP. Buat yang belum, ya kalau saya secara pribadi beli. Gitu ya. Itu ya. Untuk SRP seperti itu. Terus kita bahas ada. Ini holdernya ada banyak ini. Ya. Takut enggak ada, enggak usah takut. Ya. Ini belum naik, ada ini. Lu mesti naik-naik gini, belum, ini masih ecek-ecek. Ya. Nih ada lihat nih, momentum. Moga-moga ini dia bisa memakan ya. Lah ini kalau dia full blocknya. Ini sampai full block di sini ya. Ini namanya muncul yang namanya candle engulfing-nya lagi. Karena dia berada di bawah MA99. Candle engulfing itu apa? Candle yang memakan candle sebelahnya 2 kali lipat. Bahkan bisa 3 kali lipat. Nah kalau ini yang muncul, ini cepat. Maratonnya cepat. Ya. Ini loh, nih. Kayak gini nih loh. Ini loh, memakan gini loh. Nih, ini dipangan. Ya, ini dimakan naik ya. Moga-moga ini full. Kalau setengah gini ya sudah oke sih. Tapi ini potensi ada ya, ada potensi. Sudah selesai ini dia koreksinya. Mantap aja, nyantai aja. Yang belum beli ada ya, gitu ya. Ada targetnya ke berapa gitu. Harga tetap sama. Jadi kalau kita melihat tadi, itu kan tadi kan gini ya, ATH, setengah dari ATH, ada di spotnya tapi bisa di bawah, berarti sekitar $1. Ya, $1 itu di sini nih. Ini juga menjadi support di sini ya, $1. Jadi di sininya nih. Spot bawahnya spot ya. Sama ya tadi 2019 ya. Sama yang paling terkecil di mana? Taruh aja di sini 0,74. 0,74 sampai $1. Karena di sini kita belum tahu setengah ATH-nya antara sini atau sini. Ya. Gitu. BTC meroket ya, mantap. Tuh, beli Ajeng, beli aja. Ada, kalau aku cuman punya ada SRP BTC ya, itu bermain di 3 itu aja udah cukup. Tapi nanti tetap ikuti live terus ya, nanti biar tahu momentumnya kapan keluar market, karena ini tidak lama, boleh cuman scalping ya paling. Tapi kalau sudah naik ya ditunggu, karena ini kenaikannya maraton, kemungkinan bisa 17-18 hari ke depan. Jadi nanti malah kalau yang ambil sekarang itu nanti waspadanya pada tanggal-tanggal sekitar 7-8 ya, Juni. Itu sudah mulai waspada. Ya kita setiap hari live nanti tanya-tanya lah, gitu ya. Pasang alarm live Om Iwan. Lah iki, tapi kan aku alarm live iki piye?
Oh, aku mau les jam berapa gitu ya. Caranya piye? Ya, kalau ya semoga itu ya. Tapi kalau mamanya ndak itu pun, kalau ndak bisa, ya langsung ke YouTube. Biasanya kan di-download ulang, itu bisa di itu. Sebenarnya gini, setiap live ini mbok pakai untuk seminggu ke depan itu sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisanya karena itu apa sebenarnya kan temprem yang kita bahas itu 1 hari, temprem 1 hari, jadi itu akan membaca market secara beberapa hari ke depan, seharusnya seperti itu marketnya. Notif TikTok om buat yang lain, oh gitu ya, nanti diajari ya apa bro, nanti diajari pasti itu ya di Telegram, nanti dibantu diajari ya, nanti biar itu mudeng biar. Jadi untuk ada seperti itu ya, ada santai aja. Terus mau bahas apa lagi nih? Udah cukup ya kayaknya ya. Gal ya. Cukup teman-teman, cukup ya. Matic, oh ya oke, Matic. Nah, ini jarang ditanyain ini Bro Gavin. ETH om, kalau ETH sebaik, nah ini aku tuh sebenarnya paling pedih ETH, serius. Aku itu paling pedih ETH saat ini. Makanya punya aku ETH, aku tuh aku keluar market. Karena apa? Aku nggak tahu apa ya. Ini katanya ayam-ayam ngono ya, tapi medeni ngono. Takutnya kayak habis SRP ETH yang dibantai. Itu yang saya takutin. Jadi kalau ETH sebaiknya menurut saya sih hindari dulu. Satu sudah tinggi, kemarin sudah 2000 juga. ETH itu maksimal cuma di 2480 kenaikannya untuk ETH. Secara riwayat 2019 harusnya segitu. Antara 2150 sampai 2500-an lah kenaikannya. Tapi gini, ETH ini yang saya ini jujur ya. Saya enggak tahu kenapa aku merasa itu sasaran berikutnya ETH gitu loh. Setelah SRP. Karena kan SCC ini biangkerok SCC, bikin pusing. Kalau untuk Matic jangan kayak, saya takutnya gini ya. Jadi Matic ini salah satu produk yang naiknya itu sudah cepat ini nih. Jadi di sini ini ya, ini Matic ini sebenarnya sudah memakan habis dari marginnya. Kalau kita ikuti Matic ini dari kenaikannya ETH ya, beta coin ya. Jadi kalau mengikuti kenaikannya dari ETH itu sebetulnya dia ini kan second layernya ETH juga ya. Ini bayangin aja, ini satu di sini, ini kan seharusnya ini kan sudah mentok. Ini ya kalau kita lihat dari momentumnya ETH pada tahun 2019 karena Matic ini belum ada. Jadi kalau setengahnya di mana di sini, terus supportnya di mana di sini. Ini sudah lebih. Lah, om kalau setengah itunya di sini, berarti kan ditarik di sini ya. Ini kita tarik dari spotnya yang di sini. Ini pun juga sudah kesentuh. Jadi dengan kata lain, dia sudah mencapai targetnya sama dengan waktu kenaikan BTC kemarin.
Cuman ini memang kalau teman-teman perhatikan, satu adalah benangnya MA99 ini sudah belok. Ini belok ya. Ini belok. Yang lagi. Benar ya. Jadi ini sudah belok nih ya, kelihatan ya, belok ya. Ini belok. Ini gunungnya. Apakah ini bisa naik? Ayo, dasarnya apa lagi? Ayo kita lihat, belajar dan melihat. Saya error ini. Jadi ini kan resist ya, sudah ke tembus. Susah ndak? Susah. Bisa balik ndak? Ndak bisa. Isane balik ini ya mentoknya. Ini nanti besok dipantau ya. Ini kalaupun ada momentum nanti di MA99, ini namanya napasnya. Jangan berharap kembali ke atas. Karena ini sudah ke cross di sini. Ini sulit. Jadi kalau dia koreksi seperti ini kan sudah dari sini bullish ya, menjadi fasenya bearish. Didukung oleh MA99, juga didukung oleh resist yang sebelahnya ini sudah ditembus. Dia tidak, ini nanti naik seperti ada harapan, tapi nanti tumbang di sini, area-area ini. Ini nanti tumbang lagi di sini. Gitu ya. Begitu sulit ya. Itu, begitu sulit. Matic bisa ke 03. Bukan ke 03 lagi itu. Mungkin oh iya, betul, 03. Betul, 03. Bisa. Jadi kalau dia nanti naik dulu di sini enggak usah senang dulu ya. Karena memang napas. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dari setiap penurunan itu tetap ada napasnya. Kenapa naik dulu Om? Ini lihat ya, kita jelaskan ini adalah toyib ini. Nih. Toyib yang sudah muncul ya. 1 benang, 2 benang, 3 benang baloknya muncul. Ini toyib. Ini tanggal 12 kemarin toyib. Jadi naik sampai kapan? Kemungkinan bisa naik paling tidak antara area-area ini. Ini resist ini yang nanti akan disentuh lagi nih ini. Biasanya di sini nih. Kemungkinan. Nanti ya. Coba lihat Matic itu nanti akan ke area $1 dan kebanting ke bawah lagi. Ya. Dipantau aja ya. Seperti apa sih contohnya? Ada contohnya Arab Saudi. Ya. Nih contohnya. Nih ya. Ini dia kan sudah ke cross. Naik, turun, MA25, turun, naik MA99 lagi. Seperti itu polanya. Gitu ya. Memberikan Bit banyak punya koin Matic matang loh ya. Wah, ya gini we. Nah, kalau gitu ya dibuang dulu. Oh, maksudnya Hotbit. Oh, alah. Tapi ini naik dulu kok, Bang Calvin. Maksudnya punya Hotbit itu ya, Hotbit kenapa bangkrut? Karena punya banyak Matic tuh ya. Tapi itu akan naik dulu, Bang Calvin, sampai $1 dulu. Kalau lihat di posisi itunya ya. Aduh.
Lah lo BTC wis 27. Ya. BTC wis 27. Oh ya, naik ke 11. Ya, kemungkinan antara $1 sampai 11 ya. Mungkin Matic akan satu kali dia ditarik, tapi itu nanti tidak lebih dari ini. Nih ya. Antara ya benar. Ya, $1 atau tidak menyentuh di 1,5 ya. Paling dia sudah turun, ngedrop lagi. Jadi nanti di sini nih dia tumbang lagi nih. Untuk Matic itu ringnya ini. Napasnya di sini gitu ya. Jadi produk-produk yang sudah di bawah ini apa bisa naik? Bisa. Nah, ini yang namanya ilmu ketika downtrend ini yang buat ambil apa? Napasnya. Ini ya. Ini ketika ini kan berarti bari bullish ya. Ini hapus dulu ya. Ini pelajaran berharga ini. Ini posisi bearish, bagaimana mengambil margin ketika bearish dengan scalping. Ini salah satu caranya. Bagaimana saya mengambil margin ketika bearish. Ya. Jadi gini ya. Ini adalah bullish, ini adalah bearish. Yang mendasari ini fase yang berbeda adalah satu, MA19 sudah belok, itu satu konfirmasi. Kedua, dia sudah menembus di sebelah resistnya yang di sini. Ini adalah fase konfirmasi pra dari bullish menjadi bearish. Ini bentengnya di sini. Ketika ini ditembus, jangan harap naik lagi. Naik pun mentok di sini, balik mantul lagi. Nah, bagaimana untuk caranya mengambil market posisi bearish? Tunggulah 2 lengkuan. Ini poinnya gini. 2 lengkuan lebih aman ya teman-teman. Jadi 1 lengkuan, 2 lengkuan di sini. Iki rada lemot. Aduh. Ya ampun. Ya, saya. Ya. Ini ya, kelihatan ya. 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar. Ini mateng. Inilah pisau jatuh di lantainya. Ini lantainya dari pisau jatuh. Ambil bisa diambil. Cuman tidak lama. Nanti kalau teman-teman lihat momentumnya seperti ini tidak usah kaget. Nanti soalnya nanti ada naik di atas ini, masih ada turun lagi sekali bisa. Tapi cuman flat aja atau enggak dia langsung ngegas untuk MA99 atau buat nembus sedikit dari MA99. Biasanya seperti itu yang terjadi. Biasanya itu juga akan menjadi ini tandanya di sini nih crossnya di sini. Jadi bagaimana saya mengambil market ketika downtrend? Marginnya bagaimana? Ini cara saya seperti itu. Ketika momentum seperti ini, napasnya momentum di sini, ini saya ambil. Tapi kebetulan karena saya sedang fokus di ADA, SRP sama BTC, jadi saya tidak ambil produk yang lain. Nanti setelah nanti rampung itu BTC full semua rampung ya, baru nanti naik. Baru saya ambil. Terus Om, bisa ndak Om kalau ini kenceng sampai naik bener? Ya bisa aja sih. Bisa aja, tapi mungkin dia akan mentok di sini. Ndak akan lebih dari ini. Yang halu loh ya, ini kita bicara halu loh. Nggak tahu ini kejadian apa ndak ngerti. Ini kita bicara halu loh ya. Bisa ndak sampai ini? Bisa. Tapi ini di luar logika sih menurut saya. Kesempatannya cuma 10%. Secara ilmu kecepatannya cuma 10%. Gitu. Gitu ya. Terus ini yang teman-teman mungkin yang seperti
Om, tahun ini BTC bisa tembus berapakah? Tahun ini BTC bisa tembus, kalau tahun ini ya 48.000. 48.000 BTC tetap sama. ARB gimana Om? Jangan, kalau ARB kalau belum turun 94% enggak usah dibeli. Cek PHB oke. ARB tunggu koreksi 98%. Jadi setiap yang listing di Binance, patokan saya cuma satu. Dia sudah koreksi. Ini listing awal ya di Binance ya. Proyeknya sudah lama Om ya, tidak apa-apa. Itu saya membeli kalau dia sudah koreksi 94%. Oh, sadis ngono Om, ya wis ben. Gitu. Ya patokannya kalau untuk yang baru-baru minus 94% ke atas serok boleh. Tapi kalau produk-produk baru gitu lebih baik sedikit aja, maksimal $50 gitu ya. Ini apa ini? .04 ya. Lah ini wis ndak N ini. Ndak usah masuk ya ini PHB. Ini sudah dari gini loh gini. Ini ceritanya gini, ini ceritanya ya. Ini produk ini ceritanya gini. Ini bullish. Ini bearish. Ya toh? Ini sudah nge-cross. Tapi tumbang lagi. Lah ini kalaupun dia naik di sini nanti biasanya tumbang lagi di sini. Gitu ya. Apalagi dengan momentum ke depan itu Juni itu sudah tumbang semua, ini ikut tumbang. Kalau punya kesempatan paling naik cuman MA99 dan selebihnya ngenes. Ya. Jadi kalau apakah ini belum tentu juga dia naik ke atas karena di sini ini sebenarnya toyibnya kan sudah muncul nih. Ini lihat nih, ya. Ini napasnya ini tetap koin mau listing baru, mau apa ceritanya itu koin sembarangan ya. Itu sebenarnya tetap momentumnya bisa dibaca. Tetap bisa dibaca. Baloknya meloncat ini, yang hijau ini. Ya seandainya salah Om di sini Om, enggak apa-apa atau kacau sedikit. Naik enggak? Naik kan? Lah biasanya ketika ini naik di sini MA25-nya dia mempertahankan, biasanya kalau dia turun lagi di sini dia akan membentuk toyib lagi di sini, nanti cuman turun lagi. Biasanya enggak langsung ke sini ya. Posisi marketnya kurang lebih gini. Nih. Kalau ini downtrend ya, mulai downtrend ya. Ini posisinya market jadi berubah gini nih. Ini kan berarti bearish memegang kontrol ya. Nanti kan berarti kurang lebih gini ya. Ini belum tentu nanti itu di sini ya. Ini mungkin trapnya akan gini bisa. Baru nanti tumbang lagi. Ya. Jadi prosesnya panjang karena di sini sudah momentum napasnya. Di sini toyibnya, di sini momentum napasnya. Thank you Bro Hengki dan Bro Hendy. Gitu caranya melihat market. Jadi napasnya itu adalah di atas MA25 dan di atas MA99. Kalau bearish memegang kontrol, dia bernapas, napasnya adalah tetap, harga di bawahnya adalah toyib, candle dang toyib 3 benang, balok meloncat. Terus napasnya di mana? Di atas MA25 dan MA99. Begitu juga dengan bullish memegang kontrol. Sama kebalikan dari ini. Gitu ya. Jadi PHB bagaimana, enggak usah dibeli. Ya, ngenes gue.
Apalagi sudah cukup ya semua ya kayak ya intisarinya kayak wis cukup. Tunggu aja momentumnya ya. Sabar menunggu. Kapan si barium launching kira-kira? Nah kalau itu coba Bro Gabriel itu lebih banyak tahu kalau soal itu. Dah cukup ya. Wis dowu iki, Lek. Nasi itu ini. Apa? Oh, ada udah, Bro. Ada beli aja ada. ETC ya. Oke. Makasih Bro siapa nih? Numpang hoki ya. Ada beli aja, Bro. Ini berpotensi candle and gulfing ini. Ini kalau besok full blocknya dia lebih panjang berarti candle and gulfing ini matang sekali. Ada ya. Tunggu aja. Kalau ini memakan jadi momentumnya seperti apa ini? Seperti ini ya. Candle and gulfing itu tandanya apa toh? Candle and gulfing itu adalah memakan dari sebelahnya. Setiap candle and gulfing itu muncul, itu akan membawa kenaikan gitu ya. Loncatan gitu. Ini di sini ada candle and gulfing. Bukan ya, ini di bawah soalnya. Jadi ketika candle and gulfing ini muncul ya oke sekali. Break ya. Moga-moga ini besok close-nya di atas ini full block ya, bagus banget gitu. ETC, Bitcoin. Beta iki apa? Iki ETC ya. Udah ya dua ini ya, habis ini selesai dari tadi saya. Udah capek. Yang belum yang baru masuk ya bisa lihat di video YouTube saya. Biasanya besok paginya itu saya juga download ulang. Tapi market saat ini arahnya kemana? Naik enggak lama ya, paling 20 hari ke depan aja mungkin. Setelah itu apa? Setelah itu tumbang. Nanti waspada ketika FOMC, sebelum FOMC itu sudah waspada. 13 pertengahan Juni itu sudah berat toh, menurut saya. Pertengahan Juni sudah berat. Iya boy, no di LL ya boy. Iki ETC iki apa iki? Wah kalau itu tidak bisa, LTC tidak bisa mbok itu, karena itu kan bukan koin yang banyak diperebutkan. Jadi jangan berpikir bahwa koin-koin yang memiliki halving seperti LTC seperti itu kan investornya kecil sekali. Itu kan dunia miningan biasa aja yang banyak di itu. Jadi tidak bisa euforianya itu seolah-olah mengikuti BTC, tidak bisa. Wah ini tidak iso ya ETC ini. Tidak bisa, udah dari tadi nih orang tanya ETC tidak bisa buka. Tidak kebuka. Sudah stop dulu. Sudah selesai. Lah ya Ethereum klasik toh. Itu ETC tidak bisa kebuka itu. Susah. Jadi tadi banyak yang tanya, nggak bisa membuka, nge-lag terus. Oh ya, ya, Ajeng. Bagus, tidak apa-apa. Ada
nanti tanggal-tanggal Paumen tanggal 8 Juni itu mulai waspada semua ya. Teman-teman mulai melihat market apakah gejolaknya itu sudah apa belum ya. Nanti diinfo lah, semua diinfo. Itu Ajeng sudah masuk belum ya itu di apa? Kemarin sudah diinfo Pak Edi. Ali 88 belum? Belum ada oh. Oh. Diinfo aja Ajeng ini. Ben belajar enggak apa-apa. Dibantu diinfo aja di ituin enggak apa-apa. Biar belajar. Enggak, itu tentu toh. Yang kalau yang gede sudah tutup kok, close kok. Sudah close. Yang gede udah close. Itu sebenarnya tinggal itu toh si Ajeng kemarin toh itu terakhir. Karena kita sudah sepakati bersama untuk stop. Ini tadi itu apa ya? Sudah cukup ya kayak ya teman-teman ya. Kita melihat market ya momen dikawal terus marketnya seperti apa. Santai aja. Thank you. Last no. 3. Nah, cukup Om ya, oke. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah support, Bro Gabriel, juga Bang Ar, Senang Bapak, Elit Global, PR Numpang Hoki, Lasno, Bang Dwi, Faisal, Kelan ya, juga Komiko, Hoho ya, Rio Trader, Rizky, Ajeng, Hendy, Di, Rifan oke ketok we. Rombengan, Vika, Bang Dev, juga Pak Edi, Bunda di mau ki Bunda. Tok, enggak kelihatan. Ya, semua ya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih. Ini semua cuman sharing, diambil yang baik, yang kurang baik tidak usah dipakai. Semua investasi tergantung dari teman-teman, eksekusi ada di tangan teman-teman. Tetap biar Indonesia suka ilmu. Sehat selalu, margin selalu. Makasih ya semuanya. God bless you all.